Di suatu pagi yang biasa, seorang pria berdiri di peron KRL Jabodetabek. Kereta terlambat, udara pengap, dan notifikasi utang di ponselnya muncul satu persatu. Hidupnya tidak buruk, tapi juga tidak bergerak. Saat itulah perasaan aneh muncul, bukan marah, bukan sedih, melainkan rasa tidak nyaman yang sunyi. Seolah ada suara kecil berkata, masa hidup cuma begini. Perasaan itu, bagi sebagian orang, adalah awal dari perubahan besar. Banyak orang menyebutnya keberuntungan. Ada yang menyebutnya takdir. Video yang kita bahas menyebutnya sinyal. Bukan sinyal mistik dari langit, melainkan pola psikologis yang berulang pada orang-orang yang akhirnya berhasil keluar dari kehidupan rata-rata. Napoleon Hill, penulis legendaris Think and Grow Rich, menghabiskan lebih dari 2 dekade mewawancarai ratusan orang terkaya di zamannya. Ia tidak menemukan mantra rahasia atau rumus cepat kaya. Ia menemukan pola batin. Dan pola itu selalu muncul sebelum uang datang. Artikel ini adalah kisah tentang 10 sinyal itu, diceritakan bukan sebagai khotbah, tapi sebagai cermin. 1. Ketika hidup yang aman mulai terasa menghimpit. Hampir semua perubahan besar dimulai dari rasa tidak nyaman. Bukan kemiskinan ekstrim, bukan tragedi, tapi kejenuhan. Hidup yang terlalu bisa ditebak. Gaji datang, gaji habis. Rutinitas rapi, mimpi dibiarkan berdebu. Ini bukan keluhan, ini kegelisahan yang produktif. Di Indonesia, banyak orang menyebutnya gelisah cari makna. Orang yang merasakan sinyal ini mulai bertanya, apakah ini versi terbaik dari hidup saya? 2. Masalah tidak lagi selalu terlihat sebagai musibah. Ketika harga naik, sebagian orang mengeluh. Sebagian lain bertanya, apa yang bisa dijual di kondisi ini? Perubahan ini halus tapi penting. Otak berhenti bermain sebagai korban dan mulai bermain sebagai pemain. Krisis dilihat sebagai celah, kekacauan sebagai peluang. Disinilah banyak pengusaha Indonesia lahir, saat krisis moneter, pandemi, atau perubahan teknologi. 3. Hiburan lama kehilangan rasa. Scroll media sosial terasa hampa. Acara TV yang dulu seru kini membosankan. Nongkrong tanpa tujuan terasa melelahkan. Ini bukan antisosial, ini tanda bahwa standar kepuasan naik. Waktu mulai terasa mahal, otak menolak stimulasi kosong dan mulai mencari tantangan yang memberi makna. 4. Lingkaran lama terasa terlalu sempit. Bukan karena teman-teman lama jahat, tapi karena arah hidup berubah. Ketika satu orang ingin tumbuh, sementara lingkungan ingin tetap sama, gesekan tak terhindarkan. Banyak orang gagal di tahap ini karena takut dianggap sombong. Padahal ini soal bertahan hidup secara mental. 5. Mulai melangkah meski belum siap. Tidak ada orang sukses yang benar-benar siap. Mereka memulai bisnis saat modal pas-pasan. Mereka meluncurkan produk yang belum sempurna. Mereka belajar sambil jalan. Menunggu siap seringkali hanya nama lain dari takut. 6. Belajar menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Belajar bukan lagi demi ijazah, tapi demi daya ungkit. Buku keuangan, podcast bisnis, diskusi investasi, semuanya dikonsumsi dengan satu tujuan, bisa dipakai besok. Kegagalan tidak lagi memalukan. Ia berubah menjadi data. 7. Keputusan dibuat lebih cepat. Orang ini tidak lagi terjebak analisis tanpa akhir. Ia berpikir cukup, lalu bertindak. Jika salah, ia koreksi. Jika benar, ia percepat. Kecepatan menjadi keunggulan. 8. Kesepian di tengah keramaian. Ini fase paling berat. Sudah tidak cocok dengan yang lama, tapi belum menemukan yang baru. Disebut gila, disebut terlalu ambisius. Tapi langkah tetap jalan. Banyak orang sukses mengenang fase ini sebagai masa paling sunyi sekaligus paling menentukan. 9. Uang berubah makna. Uang tidak lagi dikejar demi simbol. Ia dilihat sebagai alat, bahan bakar untuk membangun sistem. Mesin yang bekerja bahkan saat tidur. Ambisi berubah skala. 10. Merasa kaya sebelum kaya. Ini bukan halusinasi. Ini identitas. Orang ini berjalan, berpikir, dan mengambil keputusan seperti orang yang yakin masa depannya aman. Meski rekening belum menunjukkan apa-apa, tindakannya sudah mencerminkan arah yang jelas. Psikologi menyebutnya identity-based behavior, kita bertindak sesuai dengan siapa yang kita yakini diri kita. Penutup, sinyal bukan jaminan. Sinyal tidak menjamin apa-apa. Ia hanya undangan. Banyak orang merasakannya lalu kembali ke rutinitas. Beberapa orang merespons dengan tindakan kecil yang konsisten. Dari situlah perbedaan hidup mulai terlihat.
5 tahun ke depan akan datang, apapun yang kita lakukan. Pertanyaannya sederhana, kita ingin tiba sebagai orang yang sama, atau sebagai versi yang tumbuh karena berani menjawab sinyal yang dulu pernah muncul pelan-pelan di dalam diri.